Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dari kampus Citra Raya. Di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu adalah platform e-voting untuk pemilihan ketua organisasi mahasiswa menggunakan sistem login dan token keamanan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Muhammad Rius Suliman, saya Raditya Ada Berpampian. saya Askia Zarul Umam. Di sini ada latar belakangnya, yang yaitu adalah pemilihan ketua organisasi mahasiswa adalah proses penting dalam demokrasi kampus. Sayangnya metode konvensional masih sering terkendala seperti keterbatasan waktu, partisipasi rendah, dan potensi kecurangan. Sebagai solusi, platform e-voting berbasis web hadir untuk memberikan proses pemilihan yang lebih efisien, fleksibel, dan modern. Mahasiswa dapat memilih secara online tanpa harus hadir langsung. Namun keamanan tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, sistem login untuk autentikasi pengguna dan token satu kali pakai digunakan agar setiap mahasiswa hanya bisa memberikan satu suara. Dengan ini, ke kebebasan suara dan kepercayaan terhadap sistem dapat terjaga. Di sini ada diagram use case yang akan dijelaskan oleh Rois. Oke. Dari sistem yang kita buat, pertama kita akan menjelaskan daripada use case ini. Dari diagram use case, dari diagram use case ini kita tentukan dulu aktornya. Di sini kita menentukan aktornya. Aktor utama itu adalah mahasiswa. Jadi langkah pertama ketika si mahasiswa itu masuk ke dalam sistem kita, dia melakukan login ke sistem. Login sistem itu adalah hal yang paling utama untuk masuk ke dalam sistem kita. Maka ketika login ke sistem sudah selesai, maka akan tampil ke akses dashboard. Ketika sudah masuk ke akses dashboard, dia memiliki beberapa pilihan lain seperti menu lihat jadwal, di dalam bisa melihat jadwal vote. Kemudian ada menu pemberitahuan, sini akan diperlihatkan bagaimana cara-cara untuk mengakses sistem kita. Kemudian ada menu vote. Nah, di sini di menu vote ini dia bisa melihat lagi ada apa saja sih vote yang tersedia untuk saat itu. Di sini bisa misalkan ada vote BMU, di situ bisa dilihat lagi ada vote BMF. Jika dipilih akan muncul pilihan-pilihan kandidatnya. Di situ mahasiswa bisa memilih pilihan kandidatnya. Kemudian kita akan membahas mengenai I- IRD. Oke, untuk IRD, sini kita menggunakan 4 tabel. Sama tabel mahasiswa, kandidat, jadwal vote, dan vote. Di sini mahasiswa sebagai peran utama untuk tabel di sistem kita. Kemudian ada kandidat. Kandidat ini memiliki kandidat ini memiliki PK, kemudian jadwal vote juga memiliki PK juga. Nah, fungsi daripada kedua itu akan dipanggil ke dalam table vote. Table vote ini dia memiliki relasi ke semua tabel-tabel yang ada seperti mahasiswa, kandidat, dan jadwal vote. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas DFD. Nah, di DFD ini kita jelaskan dulu, ini adalah diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem secara logis. DFD digunakan untuk memahami bagaimana data bergerak. Jadi ini lebih ke arah bagaimana data-data ini bergerak gitu. Nah, di sini mirip seperti use case, ada aktor mahasiswa. Dia bisa melakukan login dan verifikasi. Nah, ini di bagian login dan verifikasi, kegiatannya apa? Itu dia menghasilkan data mahasiswa aktif. Kemudian, mahasiswa melakukan kegiatan lihat profil kandidat. Dilihat profil kandidat itu menggunakan data-data voting gitu. Sama untuk seterusnya dari proses pemilihan, verifikasi dan submit suara, lihat hasil voting, semuanya memiliki data-data masing-masing.
kelas diagram. Kemudian untuk kelas diagram, pertama kita akan menjelaskan mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki atribut-atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan juga NIM. Di sini dia dijelaskan kalau di kelas diagram lebih lebih jelas dibandingkan IRD. Jadi di sini lebih ditampilkan role-role-nya seperti apa. Jadi mahasiswa bisa login dan juga voting. Nah, untuk kandidat di sini dia ada ID kandidat pasti, kemudian ada nama kandidat, kemudian ada NIM dan fakultas. Nah, di sini jelaskan bahwasanya kandidat itu bisa melihat jumlah vote, kemudian ada view kandidat, jadi bisa melihat ke dalam kandidatnya. Kemudian ada vote. Nah, di vote ini sama seperti Verify ERD, di sini lebih dijelaskan lagi ada submit vote. Sama seperti jadwal vote juga, itu memiliki view jadwal dan juga atur jadwal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagramnya ya. Di sini sebelumnya kita memiliki eh, 4 activity diagram yang dipisah-pisah karena activity diagram sesuai namanya itu adalah diagram aktivitas karena di dalam sistem ini kita melakukan lebih dari satu aktivitas, maka di sini kami membuat 4 activity diagram. Di sini pertama ada activity diagram untuk login. Ini dibagi menjadi 2 streamline ya, ada mahasiswa dan sistem. Dari mahasiswanya ini melakukan login, lalu dia jalan ke sistem. Di sistemnya ini dia aktivitasnya adalah konfirmasi login. Lalu di sini ada percabangan ya. Di sini ada loginnya ada valid atau invalid. Kalau dia invalid dia akan balik lagi ke menu login eh, untuk melakukan login ulang sampai loginnya valid. Dan jika valid akan ditampilkan halaman dashboard. Selanjutnya ada activity diagram untuk melihat jadwal vote. Di sini seperti yang tadi mahasiswa login terlebih dahulu lalu mengkonfirmasi login, lalu ada percabangan valid dan invalid seperti di activity diagram login tadi. Lalu di sini ada tambahan yaitu setelah menampilkan halaman dashboard, lalu si dashboard ini akan menampilkan ke mahasiswa. Makanya ini dari sistem dia ke mahasiswa lagi balik terus dari halaman dashboard mahasiswa bisa lihat jadwal voting, lalu jadwal voting dia ke sistemnya akan melakukan tampilkan jadwal voting. Selanjutnya adalah activity diagram untuk aktivitas vote. Di sini ada login, konfirmasi login, dan tampilkan halaman dashboard. Ya, sebelum tampilkan halaman dashboard, seperti yang sebelum-sebelumnya ada percabangan ya, apakah loginnya valid atau invalid. Setelah menampilkan halaman dashboard, itu ada di mahasiswanya ada apa tampilan vote. Lalu setelah vote itu dia akan jalan lagi ke streamline system untuk menampilkan kandidat. Lalu dari sistem dia streamline-nya balik lagi ke mahasiswa untuk memilih kandidat lalu terima data pemilihan dan selesai. Dan di sini terakhir ada activity diagram untuk pemberitahuan. Jadi sama seperti sebelumnya semuanya ini karena kita login terlebih dahulu lalu tampilkan halaman dashboard, lalu ada pemberitahuan the streamline-nya dari tampilan dashboard tuh, tampilan dashboard yang sistem ke mahasiswa terus pemberitahuan terus dari pemberitahuan tuh balik ke sistem lagi terus buat menampilkan pemberitahuan dan selesai. Dan di sini ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Umam ya. Oke, selanjutnya saya Aski Ajar Umum akan menjelaskan tentang sequence diagram di sistem voting mahasiswa ini. Yang pertama ada aktor mahasiswa, ada halaman login, ada sistem dan data mahasiswa. Di sini ada sequence diagram untuk login. Pertama, mahasiswa melakukan akses ke halaman login. Yang kedua, memasukkan username dan password. Yang ketiga, menekan tombol login. Setelah tombol login ditekan, maka data akan dikirimkan kepada sistem. Sistem melakukan validasi data. Langkah keempat ke data mahasiswa. Apakah benar atau tidak. Hasilnya akan dikirim ke sistem kembali. Setelah dikirim ke sistem, sistem akan melakukan validasi. Yang di langkah 5, jika benar maka akan menampilkan halaman utama dashboard.
Jika salah, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman login. Selanjutnya ada sequence diagram untuk jadwal voting. Di sini seperti biasa, mahasiswa melakukan akses menu. Jika sudah diakses menu, maka mahasiswa memilih jadwal voting. Lalu pilihan mahasiswa itu dikirim ke datanya dikirim. Yang ketiga, sistem langsung menampilkan jadwal voting. Setelah jadwal voting, maka dikembalikan lagi ke mahasiswa tampilan jadwal votingnya. Selanjutnya untuk sequence diagram voting, di sini mahasiswa mengakses menu lalu memilih menu vote. Di sini langkah selanjutnya, maka dari yang dipilih akan mengirimkan data ke sistem. Sistem menerima data lalu menampilkan daftar vote ada apa saja, lalu memilih vote BMU. Di sini selanjutnya langkah ketiga, menampilkan kandidat. Setelah kandidat ditampilkan, di sini mahasiswa memilih kandidat. Setelah memilih kandidat, data pilihan dikirim ke sistem. Selanjutnya untuk sequence diagram pemberitahuan. Di sini seperti biasa mahasiswa mengakses menu dan memilih menu pemberitahuan, data dikirim ke sistem, lalu sistem akan menampilkan pemberitahuan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menunjukkan rancangan Figma kami. Sebelumnya di sini ada wireframe-nya dulu ya. Jadi ya ini rancangan awal kita sebelum kita membuat prototipe akhir, kita perlu merancang yang namanya wireframe. Istilah kata itu ini adalah fondasi untuk kita membuat hasil yang sesungguhnya. Mulai dari tampilan awal, kemudian hingga terus-terus ke menu-menu voting ini nanti kita akan perlihatkan hasilnya. Jadi ini intinya adalah wireframe kita untuk membuat prototipe hasil akhir kita. Dan berikut adalah hasil akhir rancangannya berdasarkan wireframe yang sudah dibuat tadi ya. Ini sesuai dengan wireframe-nya. Di sini ada welcome page-nya, ada logo, ada tombol login. Nah, berikut adalah rancangan full-nya. Di sini langsung aja kita jalankan ya. Pertama di sini seperti biasa, maaf, sepertinya ada kesalahan tadi ya. Lanjut di sini seperti biasa pada aplikasi pada umumnya ya. Di sini pertama pasti kita disuruh login dulu. Di sini langsung kita klik login. Oke, di sini kenapa kita menggunakan NIM email universitas dan juga menggunakan password. Jadi jikalau kita menggunakan apa sih namanya nama atau username itu pasti bisa diakses oleh orang luar karena karena jika kita menggunakan email universitas, otomatis jika mahasiswa yang daftar ke universitas kita itu pasti akan dikirimkan email universitasnya. Maka kita buat desainnya ini login yang menggunakan NIM atau email universitas karena ini adalah nilainya unik. Terus ini setelah menginput NIM atau email dan password kita klik login di sini ya. Di sini ada dashboard utama, selamat datang mahasiswa, dan menunjukkan di sini pilihannya ada jadwal, vote, dan pahami dulu. Jadi pahami dulu di sini kita buka aja. Ya pahami dulu di sini jadi adalah apa ya? Dia tuh kayak step-stepnya gitulah atau cara menggunakan aplikasi ini, panduannya. Ini ada dari 1 sampai 12 ada login, validasi data, masuk dashboard, pilih menu voting, terus pilih kategori pemilihan, mau milih misalnya ketua BEM, himpunan, atau dan lain-lain. Lalu ada dashboard pemilihan,
serta status voting, ada baca visi misi kandidat, pilih calon yang kamu dukung, validasi data diri, kode verif dikirim ke email kampus, selesai. Anda telah melakukan voting dan tunggu pengumuman hasil di dashboard voting. Sini kita balik lagi. Di sini juga kita bisa ngelihat jadwalnya ya. Nah, ini ada jadwal yang sedang berlangsung atau jadwal voting yang akan datang. Tampilan seperti ini. Kita kembali lagi. Sini ada pemberitahuannya. Kita klik pemberitahuan atau penjelasan tentang pemilihan ketua organisasi di suatu kampus gitulah ya, ini panjang ya. Kita langsung balik aja, langsung ke vote. Di sini ada form pemilihan online mahasiswa. Ada 3 pilihannya di sini untuk votingnya. Ada ketua BEM, ketua himpunan TI, dan ketua DPM. Di sini kita akan memilih vote untuk ketua BEM. Di sini ada barnya ya, bar chartnya, bar chart untuk tampilan suaranya siapa gitu yang suaranya paling banyak dari pilihan ini. Lalu di sini kita klik voting. Nah, di sini ada 3 kandidat ya. Ini kita pilih detailnya si Askia Jahrul Umam nih. Jadi di detailnya ada visi misi, dan ada foto-fotonya, ada proyek unggulan, dan prestasi akademik. Di sini kita langsung pilih aja. Nah, jadi di sini tuh, Oke, di sini karena kita diminta untuk membuat suatu kode verifikasi, diminta untuk enkripsi data dengan menggunakan login. Jadi walaupun si mahasiswa itu sudah login, ketika dia pemilihan, dia diminta untuk login kembali. Kenapa? Nanti akan dikirimkan suatu kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email kampus untuk memasukkan kode verifikasinya apakah valid atau benar. Jika kodenya benar, maka dia akan berhasil memvoting. Nah, di sini ada email kampus, kemudian password. Di sini kita perlu juga alasan memilih dia agar dia tidak asal-asalan gitu mengetahui apa sih dia alasan memilihnya gitu. Misalkan dia memilih sudah yakin dengan pilihannya, misalkan dia konfirmasi. Nah, di sini dia akan dikirimkan kode verifikasi yang mana kode verifikasi ini akan dikirimkan di email yang dia daftarkan. Nah, makanya kita di awal menggunakan email kampus, bukan menggunakan username. Karena email kampus itu bersifatnya itu unik sendiri gitu. Jadi satu mahasiswa pasti mendapatkan satu email kampusnya. Maka dia akan dikirimkan kode verifikasi untuk dia kirimkan ke sini. Ketika dia sudah mengirimkan kode verifikasi, jika hasil benar, maka Anda telah berhasil voting. Sekarang misalkan kita sudah berhasil voting, kita akan diarahkan kembali di menu dashboard. setelah selesai voting, kita akan kembali ke menu dashboard, dan di sini kita akan melihat hasil pemilihan suaranya ya. Kita di sini ke menu vote. Lalu tadi karena kita milih ketua BEM, kita masuk ke sini lagi, dan bar chartnya ini kita klik ya. Nah, di sini akan menampilkan pemenang dari hasil vote pemilihan ketua organisasi ya. Di sini pemenangnya adalah Askia Jahrul Umam, dan bisa dilihat di sini detail votingnya ya, dan akan menampilkan bar chart. Di sini ada suara-suaranya untuk Umam, Rois, dan Radit itu ada berapa. Ya, selanjutnya akan balik ke dashboard lagi, dan sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.